Halo, selamat pagi Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Haris di sini. Seperti biasa kita lanjut ke pembahasan seputar senapan angin ataupun perlengkapan berburu dari CV Sabar Terima Sejahtera. Ini salah satu CV yang bergerak di bidang grosir atau distributor senapan angin dan perlengkapan berburu yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Channelnya Pancasuna Official. Seperti yang sudah saya siapkan di sini. Bajunya sudah saya pakai. Oke. Dan di momen kali ini seperti biasa kita akan lanjut membahas seputar senapan angin yang sebelumnya masih belum kita ulas sama sekali unitnya karena ini terbaru, yaitu tipe gejlok. Sebenarnya untuk senapan angin Pancasona di CV Sabar Terima Sejahtera ini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada uklik, yang kedua ada PCP, yang terakhir di sini ada gejlok DWP atau gejlok PCP. Untuk senapan angin uklik atau senapan angin sap sudah pernah kita bahas sebagian ya. Sebagian kecil sudah kita pernah ulas juga, dan untuk yang PCP sudah pernah kita tayangkan ya beberapa, bahkan hingga uji tembaknya dari senapan angin yang sebelumnya. Tapi PCP-nya ada banyak sekali, nanti kita akan ulas di next video. Dan yang ini yang sama sekali belum pernah kita singgung ya sedikit pun, yang tipe gejlok dari Pancasona ya. Oke, di sini saya menghadirkan ya 2 unit senapan angin gejlok DWP Pancasona tipe 1960 ya ini. Oh ya, 1960. Popornya itu Gamo. Di sini saya menyediakan 2. Kenapa? Karena di sini ada 2 varian warna model. Kalau modelnya sama sih, popornya popor Gamo, tapi hanya di varian warna saja, yaitu tipe 1960, popornya Gamo, dan di sini ada yang motif kamuflase, dan yang saya pegang ini ada yang warna full hitam. Nanti kita akan kupas tuntas spek detailnya sebelum kita uji tembak di lapangan ya. Oke, seperti apa reviewnya hari ini? Seperti biasa juga, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Oke? Sudah, kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Yo, tidak perlu menunggu lama. Seperti biasa kita bahas satu persatu, kita kumpas satu persatu dari ujung popor sampai ujung laras ya. Dan nanti simak pastinya sampai habis, dan bisa dicatat kalau teman-teman penasaran atau nanti lupa, atau bahkan bisa di-download video ini supaya teman-teman nanti ingat terus speknya dan bisa memberikan wawasan lebih dalam untuk teman-teman, khususnya yang para penghobi senapan angin ya ataupun perlengkapan berburu. Oke. Untuk yang pertama kita bahas mengenai popornya terlebih dahulu. Untuk unit senapan angin gejlok Pancasona tipe 1960, popornya Gamo. Ini untuk popor kita menggunakan bahan kayu mahoni pilihan, sama persis dengan beberapa senapan angin yang sebelumnya sudah pernah kita ulas ya. Untuk popornya berbahan kayu mahoni dengan model Gamo seperti yang sudah ada di video ini. Dan yang membedakan dari 2 unit senapan angin ini adalah untuk yang di bawah ini model untuk warnanya itu warna kamuflase daun seperti ini yang luar biasa keren. Dan yang saya pegang ini untuk warnanya warna hitam solid polos ya. Nanti terserah dari teman-teman suka yang mana, suka yang warna kamuflase atau suka yang warna hitam, atau bahkan suka dua-duanya, bisa langsung order saja di CV Sabar Terima Sejahtera. Kita tunggu kabar baiknya. Kita masuk ke poin berikutnya. Setelah popor kita bahas mengenai grendel dan chambernya. Sama persis dengan senapan angin sebelumnya, mengenai senapan angin Pancasona ya terutama, yaitu untuk gejlok DWP Pancasona tipe 1960 yang sudah saya siapkan di depan ini. Untuk grendelnya terbuat dari bahan baja pilihan ya. Modelnya sangat luar biasa rapi, walaupun model klasik, tapi ini sangat nyaman saat digunakan dan memiliki 5 persneling. Maksudnya 5 persneling ini untuk grendelnya bisa mengatur kekuatan tembakan sesuai dengan kebutuhan, dimana persneling ini semakin besar persnelingnya itu bisa menghasilkan power yang lebih besar pula. Dan di sini untuk persnelingnya ada apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persneling yang bisa teman-teman pakai nanti untuk kegiatan berburu ya terutama. Dan untuk chambernya kita lanjut.
Chambernya ini berbahan kuningan dengan model monoblok paten ya. Ingat, monoblok paten yang dikerjakan dengan mesin berteknologi tinggi. Terus untuk tempat masuknya mimis berada di bagian atas dekat dengan visir manual yang sangat lebih memudahkan bagi teman-teman nanti untuk memasukkan mimis. Jadi nggak perlu ribet ya. Nanti bisa teman-teman coba langsung kalau teman-teman penasaran dengan satu unit senapan angin atau beberapa ini varian dari senapan angin Pancasona tipe 1960 popornya Gamo yang sudah saya siapkan masing-masing di depan ini. Kita lanjut ke poin berikutnya. Setelah chamber kita bahas mengenai trigger ya, trigger atau pelatuk dari unit senapan angin ini ya sama persis dengan sebelumnya, yaitu kita menggunakan bahan dari baja dengan model klasik ya. Finishing sangat rapi dan sangat nyaman saat digunakan. Penasaran? Nanti bisa dicoba langsung ya. Kalau saya sih cocok-cocok saja sih. Bagus, mantap. Lanjut ke poin berikutnya. Setelah beberapa pembahasan tadi dari popor, grendel, trigger, dan bahkan chamber, kita bahas lanjutnya ini adalah visir manual. Sama persis dengan sebelumnya ya, kita bahas mengenai senapan angin PCP atau senapan angin Oakleaf yang dari Pancasona. Untuk visirnya sama persis sebenarnya. Dengan modelnya model klasik, bahannya dari bahan baja, juga bisa disetting sesuai kebutuhan. Terdapat di dua bagian ya untuk visirnya, di bagian tengah dan di bagian depan. Jadi lebih memudahkan ya teman-teman ketika untuk membidik sasaran. Dan jangkauan maksimalnya dari visir ini adalah kurang lebihnya di 25-30 meter. Saya ingatkan lagi, kalau teman-teman membidik di atas ya, jarak di atas 30 meter, saya menyarankan harus menggunakan teleskop. Kita lanjut ke poin berikutnya. Setelah beberapa poin kita bahas, untuk berikutnya di sini kita bahas adalah sistem pengisian angin. Sistem pengisian angin dari dua unit senapan angin yang sudah saya siapkan di depan ini ya. Ini saya pegang dan saya taruh di bawah ini. Ini sama persis menggunakan dua sistem pengisian angin, yaitu yang pertama menggunakan pompa manual gejluk yang cara pengisiannya digejlukkan ke tanah. Nanti di next video akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Dan yang kedua yaitu sistem menggunakan PCP, yaitu angin bertekanan tinggi ya. Pompa PCP ini kalau teman-teman yang masih awam dan masih baru mungkin asing ya dengan bahasan atau dengan istilah PCP, mungkin akan saya buatkan di next video detailnya nanti seperti apa prosesnya, caranya seperti apa, dan bentuknya seperti apa di next video. Kalau hari ini saya singgung gambaran umumnya saja yang mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah tahu, sudah tahu sedikit tentang senapan angin saja ya. Oke, itu tadi untuk sistem pengisiannya. Sistem pengisian anginnya menggunakan dua sistem, yang pertama gejlok dan yang kedua menggunakan PCP. Terdapat di bagian bawah dan di bagian depan di sini. Nanti bisa teman-teman coba langsung kalau teman-teman ingin menggunakan unit senapan angin yang satu ini. Kita bahas lanjut ke poin berikutnya. Setelah pengisian angin kita bahas mengenai tabung. Sudah saya singgung di depan, untuk tabung dari unit senapan angin gejlok DWP Pancasona tipe 1960, ini yang sudah bermanometer ya. Untuk tabungnya menggunakan bahan kuningan dengan diameter, yaitu diameter luarnya ya, yaitu 19 mm dengan tebal kurang lebihnya 2 mm. Ini bisa menampung angin, tekanan angin itu di 2000 hingga 1500 sampai 2000 PSI. Jadi apa namanya? Nanti bisa teman-teman isikan ya, tabung ini maksimalnya standar maksimal itu di 1500 sampai 2000 PSI yang bisa menghasilkan power ya dan jumlah tembakan yang sangat luar biasa banyak. Keren. Nanti bisa teman-teman coba langsung atau kita coba uji di lapangan next video. Poin berikutnya yang kita bahas adalah laras. Dari unit senapan angin gejlok Pancasona tipe 1960, popornya Gamo, ada yang kamuflase, ada yang hitam, sama persis. Untuk bahan dari larasnya ini ada bahan baja dengan panjang keseluruhan yaitu 60 cm. Ini bisa menjangkau sasaran efektif itu kurang lebihnya di jarak hampir 85 meter. Grouping rapat standarnya dia 30-50 meter lah ya, tergantung skill pengguna. Dan juga alat pendukung seperti teleskop yang mumpuni bisa menghasilkan performa dari senapan angin ini jauh lebih mantap dan terbaik. Oh ya, lanjut ke poin berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah
manometer. Untuk unit senapan angin ini sudah dilengkapi dengan namanya manometer yang terpasang di bagian bawah senapan. Ini fungsinya adalah untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan senapan angin yang sudah ada manometernya, itu lebih mudah ya untuk mendeteksi tekanan angin yang tersisa yang ada di dalam tabung senapan. Juga ini lebih memudahkan proses perawatan jangka panjangnya. Oke, itu untuk manometer saya ulangi terpasang di bagian bawah yang bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat untuk tekanan anginnya. Jadi lebih teman-teman lebih bisa meminimalisir ataupun lebih bisa mengontrol tekanan angin supaya tidak berlebih dan supaya tidak kurang. Karena kalau berlebih ataupun kurang bisa menyebabkan senapan angin dalam jangka panjangnya itu bisa cepat rusak. Lanjut ke poin berikutnya, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya berkaitan dengan dua unit senapan angin gejlok Pancasona yang sudah saya siapkan di depan ya. Ini adalah untuk panjang keseluruhan ya, panjang keseluruhannya dari ujung popor sini sampai ujung laras ya. Itu panjang kurang lebihnya tanpa aksesoris 114 cm. Lumayan 1 meter lebih sedikit ya. Terus untuk berat keseluruhan tanpa aksesoris keseluruhan ini ya, satu unitnya ini yaitu 3-4 kg. Rata-rata unit senapan angin ini untuk tekanan angin maksimal dan di settingan power maksimal bisa menghasilkan power ya, gedenya maksimal powernya itu sekitar 1000 sampai 1100 fps. Jadi bisa digunakan untuk berburu hewan-hewan besar, bisa menumbangkan babi, biawak dan lain sebagainya. Yo, oke, teman-teman, sobat hunter dimanapun kalian berada, untuk pembahasan hari ini mengenai senapan angin gejlok DWP Pancasona tipe 1960, ini sudah ada manometernya, sudah saya bahas tuntas mengenai spek detailnya, kelebihan serta keunggulannya. Nanti bisa teman-teman pikir sendiri ya, untuk senapan angin ini cocoknya untuk apa, saya gunakan untuk apa, dan sudah sudah memenuhi kepuasan atau memenuhi kebutuhan dari teman-teman atau masih belum. Nanti teman-teman sendiri yang menilai. Yang jelas senapan angin ini ya bisa digunakan untuk kegiatan berburu, yaitu berburu hewan-hewan besar seperti biawak, babi dan lain sebagainya, atau bahkan untuk olahraga menembak senapan angin ini cocok ya. Ya nanti kalau teman-teman berminat, segera langsung saja hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau ingin tanya-tanya seputar senapan angin ini lebih detail, kita akan layani dengan customer service yang ramah di jam kerja ya. Di jam kerja yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Saya pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, kita berjumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih dan salam.